gitu ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita bicara tentang the celestial education, ini sebenarnya banyak sekali hal yang kita bisa diskusikan. Nah, tadi saya ngambil dari slide-nya Ustadz Lukman terkait dengan mulai dari murabinya, yaitu gurunya, kemudian juga muridnya, ya, kemudian juga kurikulumnya, sampai kepada metodologi pembelajaran. Mungkin saya batasi 4 ini. Jadi kita gini, bisa kita berangkatnya itu dari kemarin kita sebut dengan induktif ya. Jadi mata kuliah kita sebenarnya sifatnya itu induktif gitu ya. Jadi kita membaca ayat Al-Qur'an, membaca hadis, kemudian memunculkan atau menetapkan sebuah teori dari ayat dan hadis tersebut ya. Tetapi kemudian kita juga tidak juga mengurangi ya bagaimana ternyata dari case, misalnya tadi dari slide-nya Ustadz Lukman itu ada metodologi pembelajaran, ada kurikulum, bahkan sampai ke lembaga pendidikan gitu ya. Ini pun kita bisa diskusikan. Jadi kita bisa top down, bisa juga bottom up, dua-duanya gitu ya. Nah, sepertinya nanti boleh ada yang bertanya juga, tapi saya mau nanya dulu nih ke Ustadz Lukman nih sebagai praktisi gitu ya. Jadi banyak sebenarnya nih ya, banyak sekali dari mulai guru, kemudian tadi ada taklim, ada tarbiyah, ada takdib. Tapi yang menarik sekarang ini sebenarnya ini, saya mau nanya ke Ustadz Lukman dulu, nanti Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya yang punya pertanyaan nanti boleh langsung raise hand juga. Oke, Ustadz Lukman, saya mau nanya nih, kira-kira sebenarnya nih, ini kan sekarang lagi tren nih untuk rumah Quran gitu ya, rumah Quran, kemudian juga tahfidz Al-Quran. Ini kebetulan ini sebagian besar mahasiswa Magister PAI ini adalah guru di Markazul Quran gitu ya. Ini hafid sama hafidh nih banyak kan. Jadi di Markazul Quran di Bogor ini ya. Nah, tapi pertanyaannya menarik nih ya. Saya kira ini bukan sekadar tren. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya pendidikan anak itu yang tepat itu seperti apa sih? Misalnya ada teman-teman yang di Kutab Al-Fatih saya sebutkan misalnya, di mana umur sekian sampai sekian, saya pernah riset di sana itu hanya diajarkan tuh hanya iman dengan Al-Qur'an. Enggak, iman Al-Qur'an sudah di level SMP, nanti baru dia diajarkan ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu kauniyah. Nah, sebenarnya seperti apa sih kalau base-nya dari Al-Qur'an dan hadis terkait dengan tarbiyatul aulad nih? Apakah SDIT atau mungkin MI atau mungkin pesantren atau mungkin salafiyah atau rumah Quran atau seperti apa sih yang Ustadz Lukman paham ini? Tafadhol. Terima kasih Ustadz. Sepengetahuan saya memang sekarang ini memang bermunculan ya fenomena sekarang kutab ini tumbuh subur ya. Kemudian rumah Quran, termasuk ini Ustadz saya sedang berada di ruangan rumah Quran saya ini. Iya, rumah Quran. Iya betul, RQ ya. Jadi memang RQ. saya pernah mengikuti diskusi-diskusi di UIN Raden Intan ya di Fakultas Tarbiyah itu memang beliau mengatakan begini, pendidikan kita sekarang ini tahu sedikit tentang banyak. Jadi porsi pengetahuannya itu hanya sedikit tentang banyak bidang begitu. Maka kita pinginnya itu kita tahu banyak tentang sedikit, menguasai satu hal, menguasai dengan baik, tapi bidangnya sedikit nggak apa-apa. Misalnya hanya 1 atau 2 bidang. Makanya ketika pendidikan itu konsen terhadap satu bidang tertentu, misalnya kutab kan dia Quran aja kan fokusnya begitu. Atau rumah Quran ada hafalan aja tiap hari. Maka anak bisa fokus di situ dan menurut saya itu yang terbaik begitu. Maka pernah juga kan dulu muncul Ustadz di sebuah acara TV ya. Selain kalau rumah Quran itu mungkin homeschooling ya. Homeschooling betul. Nah, homeschooling kan dia akan beda. Alam juga. Ya, dia akan beda dengan sekolah-sekolah umum. Sekolah umum ini banyak bidang yang dipelajari, tapi porsi pengetahuannya kan sangat kecil. Jadi lebih sukses kita satu bidang atau sedikit bidang, tetapi kita kuasai dengan sempurna, dengan paripurna begitu. Jadi menurut saya itu aja Ustadz. Jadi kita mendingan tahu banyak tentang sedikit gitu. Yang itu yang terbaik. Oke, baik. Ini sebenarnya diskursusnya itu terkait dengan apakah menjadi spesialis atau menjadi generalis. Ini tren sebelumnya itu memang pendidikan di Indonesia itu adalah dia ke spesialis gitu ya. Tapi dengan konsep sekarang belajar merdeka, kampus merdeka, MBKM itu gitu ya. Nah ini justru menurut saya
terjadi ini nih apa sama macam banyak lah. Tapi saya balik lagi dulu tentang MBKM, nggak usah lah ke sana ya. Tapi saya mau tanya gini, Ustaz Lukman, kira-kira kalau tadi menghafal Al-Qur'an. Nah, yang best berbasis Al-Qur'an dan hadis ataupun experience dari para sahabat tabi'in itu sebenarnya menghafal Al-Qur'an ada nggak sih batasannya untuk pendidikan anak ini gitu? Apakah dia, kalau kita lihat ulama misalnya Imam Syafi'i itu kan 9 tahun nih sebelum 9 tahun itu sudah bahkan ada yang 5, 4 tahun, 6 tahun itu sudah memang hafal Al-Qur'an. Nah, gimana nih yang SMP kemudian juga baru SMA gitu, bahkan dia fokus ke sana gitu. Kira-kira yang mendekati pendapat Ustaz Lukman tuh hafal Al-Qur'an tuh ada batasannya nggak sih untuk model pendidik? Kita bicaranya pendidikan secara menyeluruh ya, bukan spesialisasi dia memang hafid atau hafidhah. Ya, menurut saya sih tidak ada batasan Ustaz, sejak dini. Misalnya ada itu yang dari Lombok kalau nggak salah ya, si Musa itu kan umur 4 tahun dia sudah hafal 30 juz, dia nyatanya sudah hafal. Dan di salah satu yayasan yang saya kelola itu setara SMP Ustadz, jadi kita mendaftarkannya PKBM. Jadi kurikulumnya terserah kita, cuman anak di situ memang yang penting PKBM itu hanya supaya mereka berijazah begitu saja. Tetapi kurikulumnya hanya Al-Qur'an aja. Jadi ada yang 1 tahun itu sudah 30 juz. Padahal dia dari SD tidak pernah menghafal, dari SD negeri dia. Ada yang 1 tahun capaian terendahnya 5 juz Ustaz 1 tahun. Jadi rata-rata 10 juz. Ada juga kemarin yang baru kita uji lulus itu 30 juz itu dalam waktu 1,5 tahun. Jadi dia 1,5 tahun ya. Kelas 7 ya, kelas 8 semester 2 gitu ya. Nah itu. Jadi masalahnya malah saya sendiri pengelolanya malah belum hafal. Masya Allah, itu buka kartu itu ya. Biasa kayak gitu biasa merendah. Oke, nggak apa-apa. Tapi gini maksud saya itu kita berbicara lebih luas lagi. Ini kayaknya kalau mahasiswa di sini kayaknya semuanya juga setuju gitu karena memang di Markasul Quran, memang di pesantren tahfidz gitu ya. Tapi saya ingin membuka cakrawala lebih luas lagi ketika kalau spesialisasi dia memang untuk hafid Quran terus gitu itu gitu ya. Tapi di sini ada Pak Udini juga ya yang di Al-Madani ini kan bukan hanya ini saja, bukan hanya tahfidz gitu. Bahkan sekarang di Jonggol misalnya Bogor Timur itu dia ada pesantren berbasis IT, pesantren berbasis agribisnis, pesantren berbasis cyber gitu ya, pesantren berbasis misalnya komputer, robotik gitu ya. Maksud saya tahfidz itu adalah bagian dari spesialisasi. Tapi kita luaskan cakrawala lagi, sebenarnya yang dari Al-Qur'an itu sebenarnya tadi kurikulum itu adalah akidah ya. Itu adalah kurikulum akidah di Ad-Dzariyat 56 misalnya. Tapi kan bukan hanya itu, karena misalnya life skill itu juga mereka perlu diajarkan gitu. Apakah ini keluarga, termasuk juga sebenarnya lembaga ini. Lembaga ini kita juga akan kritik apakah pesantren atau sekolah atau madrasah atau homeschooling atau mungkin full day school atau mungkin tadi ibunya saja atau orang tuanya saja mengajari. Nah ini kan jadi kita berpikir itu dia lebih luas lagi, tetapi juga tidak keluar dari Al-Quran dan hadis gitu kan. Nah misalnya nih, sebenarnya pertanyaan malam hari ini yang harus diselesaikan itu adalah Al-Quran mengajarkan, mendidik itu, nanti kan luas sekali tuh dari mulai mendidik kalau dalam Islam itu dari mulai memilih pasangan, kemudian ketika sedang hamil, kemudian ketika sudah melahirkan, batita, balita, anak, remaja, dewasa. Nah, ini sebenarnya dalam Al-Quran atau hadis itu konsep pendidikannya itu seperti apa gitu ya. Misalnya ada pesantren manula sekarang gitu ya, kemudian juga ada long life education dan sebagainya. Tapi kayaknya kita ajak teman-teman semuanya dulu nih. Sebelum ditanya, kita berikan untuk yang bertanya dulu nih. Kayaknya Pak Udi ini sama Bu Musati udah nggak sabar nih pengen nanya nih. Boleh ke Pak Lukman atau boleh nanya juga ke yang lainnya. Karena kita sebenarnya kuliah ini diskusi. Silakan Pak Udini dulu. Pak Udini Mahfud. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya punya agak pandangan berbeda soal target Ustaz. Jadi kenapa sih pendidikan agama Islam, kalau kita flashback waktu masa Rasulullah, itu penanaman akidah itu selama 23 tahun.
Sementara pendidikan di kita dimasuk di kurikulum nih yang disampaikan tadi. Ada pendidik, ada peserta didik, ada kurikulum. Nah, kurikulum kita ini mesti kita soroti sebagai mungkin ya para mahasiswa lah ya, para praktisi. Kenapa orang-orang ini secara kedalaman akidahnya tidak masuk, tidak kuat, bahkan sampai misalnya menangis di hadapan Allah ketika ada ibadah, ketika doa dan lain-lain, ketika baca Quran, karena ini soal akidah. Nah, dan sementara Rasulullah pendidikan akidah ini selama 23 tahun. Jadi kalau kita hitung pendidikan di kita di Indonesia ini satu bulan itu hanya dihitung tuh 56 jam. Satu tahun itu 672 jam. Sementara dalam satu bulan ini kalau hitung jam normal itu kan udah 720 jam itu. Jadi kalah dalam satu bulan. Kalau diakumulasi hanya kita berapa jam lah, kalau 2 jam per pekan ya PPAI, dan itu pun banyak cabangnya. Bukan soal akidah saja, banyak fikih dan lain-lain gitu ya. Akhirnya mohon maaf nih, akhirnya target tadi saya langsung ke penjelasan awal dari Ustadz Lukman. Kenapa sih dia dia kiai, dia hafal Quran, bahkan jadi pejabat korupsi. Bahkan lembaga-lembaga Islam itu lebih banyak koruptornya gitu, menakutkan seperti KU, apalah macam-macam lah gitu ya. Pokoknya yang berlembaga Islam itu menakutkan tentang korupsi. Ini soal akidah masalahnya. Ini soal pendalaman tentang kenal sama Allahnya. Ini soal akhirnya apa? Mereka ketika jadi pejabat itu ya Masya Allah gitu. Mengerikan, padahal dia kumpulan-kumpulan kiai dan orang-orang yang mungkin pandai menjelaskan tentang Islam sendiri. Nah, ini mungkin barangkali kenapa datangnya alternatif pendidikan yang seperti IT, kemudian lain-lain. Karena apa? Bagaimana menguatkan akidah ini ya lebih banyak, pemahaman akidah lebih banyak, supaya nanti mempraktekkan Islamnya itu bangga terhadap Islamnya, dia kenal sama Allah lebih kuat. Dan mudah-mudahan targetnya pendidikan kita ke depan, mudah-mudahan ya tidak korupsi gitu ketika jadi pejabat. Makanya saya setuju kalau misalnya kurikulum ini ada teman-teman kita yang punya lembaga terobosan harus akidah dulu. Bahkan Imam Syafi'i aja 9 tahun Quran saja. Bahkan yang cuma 1 tahun, baru 1 tahun kitab Al-Ato itu usia 10 tahun. Yang lain yang dari awal dititipkan uminya itu ke kiai itu Quran dulu sebagai asahan supaya mempertajam otaknya sehingga ilmu-ilmu yang lain mudah ditangkap gitu, kata Umi. Akhirnya Imam Syafi'i 9 tahun sudah hafal Quran, kemudian 1 tahun kitab Al-Ato dia lalap begitu cepat gitu ya, dan ilmu-ilmu yang lain gitu. Semangat Allah Akbar. Yang lain juga begitu. Nah, itu maksudnya. Jadi ini soal akidah gitu, Ustaz. Kenapa di Indonesia ini lembaga-lembaga Islam yang menakutkan tentang soal korupsi, soal tidak takut terhadap bermaksiat kepada Allah gitu. Lulus kelas 6 ya tetap tidak kenal dengan Allahnya, sulit untuk sholatnya, boro-boro sampai seperti pembinaannya Nabi ketika ini diajak berperang siap gitu ya. Kenapa akidahnya kuat gitu. Ketika doa pun sampai kayak mau pingsan ketika mengenal Allah gitu. Luar biasa. Itu mungkin kita mencari konsep bagaimana pendidikan kita ini gitu, Pak. Itu aja sih. Oke, luar biasa sekali. Saya gantian lagi, saya mau nanya ke Pak Udini Mahfud ini. Ya, Pak Udini Mahfud tadi terkait dengan beberapa lembaga. Oke lah, nanti Pak Lukman boleh komentar juga. Saya tanya dulu nih. Jadi gini, tadi kan kita bagi jadi mulai dari pertama itu adalah pendidik. Jadi nanti kita ini untuk teman-teman semuanya ya. Jadi yang pertama itu adalah pendidik. Jadi pendidik dalam pendidik atau guru atau murabi dalam konsep Al-Qur'an itu dia seperti apa? Gitu ya. Apakah tadi yang menghafal Al-Quran itu dia contoh ya, apakah yang dia menghafal Al-Quran itu dia sudah harusnya memang sudah hafid juga gitu ya, itu yang pertama. Apakah dia yang istilahnya yang mengajarkan akidah itu dia akidahnya memang sudah kuat atau seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi siswa, mahasiswa, kemudian juga santri, kemudian juga murid. Ini juga kita perlu detailkan lagi. Kemudian juga kurikulum. Tadi kurikulum semangat sekali tentang akidah gitu ya. Tetapi kemudian kita juga bisa kritik juga
juga gitu tentang kurikulum ini gitu. Apakah konteks sekarang ini memang itu yang memang harus gitu, misalnya tadi ya Al-Qur'an atau iman dengan Al-Qur'an. Jadi akidah gitu sampai berapa ya 23 tahun atau mungkin ada interpretasi baru. Nah, tentu saja we back to Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Oke, saya mau tanya ke Ustadz Pak Udin ini ya, ke Pak Udin ini. Kalau kita Al-Qur'an dulu deh, nanti hadisnya belakangan. Ya, di dalam Al-Qur'an sebenarnya kurikulum ataupun subjek yang diajarkan itu sebenarnya apa saja selain akidah? Coba sebutkan 2. Jadi subjek di dalam Al-Qur'an yang menjadi objek dari pembelajaran. Jadi ya kita sebut saja mata kuliah, mata pelajaran di Al-Qur'an itu apa sih sebenarnya selain akidah? Coba apa kira-kira nih? Sebenarnya gini, yang pertama adalah tentang tasrih ya, sejarah. Semua kebanyakan ayat-ayat Allah itu bercerita dan menceritakan flashback sebelumnya, menguatkan tentang tarikh ini. Sebenarnya pada prakteknya adalah untuk pendalaman akidah juga, tapi lebih dikenalkan tentang sejarah ya. Quran. Lalu kemudian tentang hukum di Al-Quran itu metode yang dikenalkan kebanyakan itu tentang hukum, sehingga bukan sebenarnya Quran itu bukan untuk memenjarakan orang Muslim ketika banyak hukum, banyak aturan-aturan, tapi itu untuk menyelamatkan mereka karena di Quran itu akamnya, patokan dasarnya. Dan kenapa sebagai hukum di Al-Quran ini sebagai metode materi hukum? Karena itu peta hidup ya, supaya dia tidak sesat. Itu patokannya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran mengenalkan tentang hukum itu. Jadi paling selain akidah, tarikh, kemudian ahkam mungkin yang paling dominan. Luar biasa sekali ya. Jadi ada tarikh, kita ingat ini tadi pendiri Kutab juga ya yang sejarah karena memang ahli sejarah gitu ya. Tarikh, kemudian tadi ada hukum atau fikih sebenarnya. Ini menarik, tentu saja kita harus berbasis dari data yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis tentu saja. Yang di hadis juga sebenarnya apa sih tadi kalau tentang korupsi sebenarnya ya bisa betul terkait dengan akidah, tapi juga dia bisa terkait dengan adab, dengan norma juga biasanya itu juga akan masuk juga. Misalnya di pesantren ada teman-teman di Parung Ciseeng itu dia bikin pesantren adab gitu ya, karena memang dia fokus kepada adab qoblal ilm katanya gitu. Oke, saya berikan kesempatan ke yang lain atau Ustaz Lukman ini dulu nih. Di Bogor agak hujan deras gitu ya, jadi agak-agak sedikit terganggu nih di Bogor kita. Silakan Ustaz Lukman komentari dulu, baru nanti kita berikan kesempatan yang lain, kayak banyak yang mau nanya nih. Silakan Ustaz Lukman. Saya tunggu komentar dari ini. Saya lempar ke Ustadz Juni Cahyadi sama Ustadz Abu Hamad ini yang dari tadi sepertinya penasaran mau komentar nih. Saya juga ingin ngambil ilmu dari beliau juga nih. Terima kasih juga kepada Ustadz Udini Mahfud, saya juga mendapat ilmu pengetahuan yang cukup berharga dari diskusi ini. Terima kasih. Silakan Ustadz Juni Cahyadi dulu atau Ustadz Abu Hamad jika mau berkomentar. Oke, silakan. Nanti kalau nggak bertanya, nanti giliran saya tanya nih. Tapi kalau bisa, diskusi kita ini fokus kepada tadi tema utama yaitu celestial education. Jadi pendidikan yang base-nya itu kita berangkat itu dari Al-Quran, dari hadis. Jadi bukan hanya tadi semacam ini, karena nanti kalau hanya fenomena itu dia mudah sekali dibantah. Misalnya tentang hafalan. Kenapa sih kemudian ketika kita melihat Middle East, Timur Tengah, itu dia memang core-nya adalah hafalan. Tapi kalau kita geser sedikit ke Turki, kita geser dikit ke Eropa, kita sampai ke Afrika gitu misalnya gitu, sampai ke Asia, ternyata tahfidz ataupun hifdz ini dia tidak menjadi metode utama. Nah, maksud saya tadi kita meleverage dari pemahaman kita bukan hanya tahfidz itu memang utama menghafal gitu hafalan, tapi bagaimana dengan kritikan dari beberapa pihak yang mengatakan bukan hanya hafalan saja, karena pemahaman itu juga penting gitu ya, pemahaman sejak awal melatih, misalnya mungkin ya ilmu matematika misalnya gitu, atau mungkin analisis yang lainnya. Oke, saya silakan untuk Abu Hamad ya, tafadhol, silakan berkomentar. Baik, terima kasih dokter dan teman-teman sekalian, lebih khusus pemateri kita pada malam hari ini, Ustadz Lukman.
dan juga para teman-teman mahasiswa S2. Suara jelas, Dokter? Jelas. Alhamdulillah. Kalau seandainya kan ada pertanyaan, bagaimana untuk mengembalikan metode pendidikan kita di zaman ini, yang pertama ya ini kaitannya dengan kurikulum ketauhidan yang sebagaimana Rasulullah SAW menggembleng para sahabat ini lebih kurang 13 tahun ketika di Mekah sebelum hijrah itu materinya selalu berkaitan dengan tauhid. Selalu dengan tauhid. Bahkan ayat-ayat tentang ahkam itu masih sedikit sekali. Sholat itu udah di akhir-akhir itu. Nah, kalau seandainya kan mau kita terapkan saat ini, itu artinya pertama itu karena syariah itu sudah lengkap ya, sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Jadi kalau seandainya misalnya kita mau diajarkan seluruhnya, misalnya dari usia SD gitu kan, usia SD dituntaskan seutuhnya adalah tauhid. Nah ini nanti ada beberapa hal yang rumit. Misalnya di usia SD itu kadang-kadang anak itu sudah balik, bahkan sebelum balik alimu auladakum as-shalah wa hum sab'un sinin, kan? Jadi di usia 7 tahun sudah diajarkan sholat, dan itu babnya bukan bab tauhid tapi bab ibadah itu kan, bab ahkam dan seterusnya. Misalnya latihan kan kalau seandainya kan sudah 10 tahun itu sudah fadribuhum ketika mereka usia 10 tahun. Dan ketika sudah balik, kalau merujuk pada pendapat sebagian ulama, dan bahkan mayoritas ulama itu di usia 12 tahun lebih kurang. Artinya itu masih usia SD. Nah, maka ini kita kembalikan kepada pendidikan dalam ruang lingkup usroh, yaitu keluarga. Yang mana, dan ini tentunya diawali dari sebelum pernikahan. Karena seorang ibu, seorang istri itu adalah alamat tersatul ula. Jadi disitulah peran pentingnya pendidikan pranikah. Jadi kita awali dari sebelum pernikahan, bagaimana kita memilih seorang calon ibu bagi anak-anak kita, dan disitulah kita persiapkan betul apa yang nantinya akan kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi ini kadang-kadang kita lupakan satu hal penting. Jadi ketika kita berumah tangga itu sebetulnya bukan masalah kebutuhan sosial ataupun biologi semata, akan tetapi di situ kita menginginkan sebuah atau sebuah generasi yang nantinya bisa menumbuh kembangkan pendidikan dan dakwah bagi seluruh umat. Kita awali dari usroh kita, dari keluarga kita. Tentunya dari situlah kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Dari sejak dini, bahkan dari sejak mereka mulai bisa ngomong pun sudah bisa kita ajarkan. Misalnya gini, nah, kenapa kita bisa gerak? Kenapa kita bisa hidup? Kalau seandainya demikian, berarti ada yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan? Mereka akan bingung, pasti akan bingung. Itu anak 2 tahun, anak 3 tahun pasti bingung. Nah, baru kita sampaikan Allah. Allah yang menciptakan. Allah ayah. Siapa Allah? Allah yang menciptakan seluruhnya. Dan di situ kan kita ajarkan tauhid. Mungkin hal-hal seperti itu. Tapi kalau seandainya kita ajarkan di sekolah-sekolah, dan usia sekolah, usia 7 tahun, kalau seandainya kita mau fokus hanya di tauhid tanpa ada yang lain, itu sepertinya rumit. Lain halnya di zaman sahabat, kenapa di permulaan itu bisa fokus? Karena memang belum ada tasyriknya, belum lengkap. Nah, ketika sekarang ini sudah lengkap tasyriknya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih. Boleh saya nanya ke Ustaz Abu Hamad nih. Tadi terkait dengan pendidikan pranikah. Kira-kira ayat atau hadisnya seperti apa ya? Jadi gini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu suatu ketika ketemu dengan salah seorang anak. Kalau tidak salah itu peristiwanya di kota Mekah, kalau tidak salah. Wallahu a'lam. Kemudian anak itu marah sekali kepada bapaknya. Nah, kemudian bapaknya ini datangkan kepada Umar mengadukan perihal anak yang durhaka, istilahnya gitu. Betul. Durhaka. Nah, kemudian anaknya ini cerdas dia. Jadi sebelum itu, sebelum dikasih keputusan oleh Umar, dia menyampaikan hujahnya. Wahai
Amirul Mukminin, apakah ada apa namanya istilahnya itu kedurhakaan seorang ayah kepada anaknya? Benar. Apakah kalau seandainya anak itu durhaka kepada orang tua, tapi apakah ada sebaliknya orang tua durhaka kepada anaknya? Dan bagaimana ihsan seorang tua kepada anak? Ya ihsannya memberi nama yang baik, kemudian memilihkan ibu yang terbaik. Artinya untuk anak. Kemudian anak tersebut, si anak muda itu menjawab, lah bagaimana dengan ayahku? Wong bapakku ini ngasih namaku nama yang jelek, ibuku juga ibu yang jelek. Artinya itu betul. pilihan yang harus dioptimalkan sebelum menikah. Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya. Coba jawab dalam 1 menit. Sebutkan ayat Al-Quran ataupun hadis yang terkait dengan pendidikan pranikah. Tadi kan akwal sahabat. Sekarang yang Al-Quran atau hadis tentang pendidikan pranikah. Kalau ayat spesifik, wallahu a'lam, ana belum mendapatkan. Tapi kalau secara tersirat apa namanya, secara umum itu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana mahsula. Artinya kita jangan melakukan sesuatu yang kita tidak mengetahui. Jangan kita menyatakan, jangan kita bertindak sesuatu yang kita tidak mengetahui itu betul ilmunya. Nah, artinya kita ngomong 1-2 ucap saja, kita tidak boleh bertindak, berucap sesuatu yang tidak tahu kepastian dan kebenarannya. Nah, bagaimana dengan perjalanan ibadah yang panjang, yang mana ibadah nikah ini adalah persoalan ibadah yang panjang. Karena tentu harus kita lebih pikirkan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Ya, oke, mudah-mudahan nanti enggak ini aja kesembung pergi ke Mekah gitu ya. Oke, enggak. Sebenarnya kalau tadi terkait dengan ayat itu banyak sekali karena kan itu terkait dengan bagaimana memilih pasangan gitu kan. Misalnya di apa ya yang gampang saja lah di surat Rum ayat 21. Kemudian kalau hadis itu berarti terkait dengan tungkahul mar'a anil arba gitu kan. An jamalihi wa malihi wa nasabihi, itu juga bisa menjadi dalil bahwasannya ya ada pendidikan pranikah itu di mana kewajiban kita untuk memilih pasangan gitu ya yang baik. Oke, terima kasih Bu Hamad. Ini kayaknya Ustadz Helmi mau komentar nih. Silakan Ustadz Helmi. Boleh fokusnya ke ini ya, ke ayat, hadis, pendidikan. Nanti Bu Mulia itu juga boleh juga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana hanya ingin menambahkan saja sebuah hadis mungkin apa namanya untuk pendidikan pranikah. Salah satunya takhayyaru linutfatikum fa innal araqa dassasun. Pilihlah dengan benar wanita yang mengandung anakmu karena unsur keturunan sangat berpengaruh pada anak. Itu saja mungkin. Syukran. Oke. Justru saya mau tanya lagi nih, gantian nih. Punten Pak Lukman ya, saya tanya lagi. Oke, berarti kita langsung ke hadis tarbiyah. Oke, jadi fawaid daripada hadis yang Ustadz Helmi tadi sebutkan dalam konteks kontemporer sekarang ini seperti apa nih? Boleh dibaca ulang lagi, kemudian jelaskan, nanti biar teman-teman bisa mengulang lagi, bacakan hadisnya, bahasa Arabnya, terjemahannya, kemudian bagaimana nih interpretasi penafsiran yang kontemporer sekarang. Tafadhol, silakan. Ana ulang lagi ya. Takhayyaru linutfatikum fa innal araqa dassasun. Jadi pilihlah dengan benar wanita yang akan mengandung anakmu karena unsur keturunan itu sangat berpengaruh pada anak, seperti itu. Jadi Rasulullah menganjurkan untuk memilih istri dan keluarga yang memiliki sifat-sifat terpuji. Karena keluarga yang baik akan membentuk karakter yang baik pula pada diri wanita tersebut. Bila kita menengok ke lembaran sejarah kehidupan beliau, akan kita temui bahwa Rasulullah SAW juga sangat memperhatikan hal tersebut. Seperti itu. Beliau menikahi Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita mulia yang di kemudian hari melahirkan anak yang merupakan penghulu wanita seluruh dunia, yaitu Fatimah. Kalau contohnya kita kembali ke ke sejarah, flashback ya ke sejarah, maka pendidikan memang apa yang disebutkan sama
Abu Hamad tadi, pendidikan pertama itu Madrasatul Ula itu adalah seorang ibu. Kita lihat ke Nabi Ibrahim. Kita lihat ke keluarga Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim tidak mendidik secara langsung Nabi Ismail. Akan tetapi yang mendidiknya adalah Siti Hajar. Dan Siti Hajar adalah istri yang soleha. Maka lahirlah seorang anak yang solih. Kemudian selain itu kita lihat Nabi Isa. Nabi Isa itu beliau ya tidak ada ayahnya. Yang mendidik beliau siapa? Adalah Maryam, seorang yang solihah. Kita lihat juga ke Musa. Walaupun Musa itu di keluarga Firaun, karena Asiyah itu adalah solihah, maka jadilah Musa. Jadi peran ibu itu luar biasa sekali. Oke, ingat kita metode yang kita gunakan. Kalau kemarin itu adalah ayat dengan ayat, kalau sekarang berarti karena tadi yang disebutkan itu adalah hadis, maka hadis dengan hadis. Saya nanya lagi ke Ustaz Abu Helmi nih. Tadi hadis terkait dengan yang pertama, coba sebutkan satu hadis yang menjelaskan, mengkhususkan, mendefinisikan, membatasi dari hadis yang pertama. Setengah menit waktunya. Ya, tungkihul mar'ah. Wanita itu dinikahi karena yang tadi itu yang dibacakan sama Pak Dokter. Oke, itu tadi ya, kalau yang tungkihul mar'ah itu dia kan dia pilihan, ada 4 pilihan. Tapi definisi ataupun syurut daripada seorang perempuan yang dinikahi itu di hadis tentang apa? Sebutkan satu. Maksudnya bagaimana? Jadi sebutkan kriteria dari seorang perempuan itu yang disunahkan untuk dinikahi. Al-wadud, al-walud. Di dalam hadis itu. Oke, artinya apa? Yang penyayang dan subur. Oke, jadi subur dan penyayang berarti dia 2 dimensi gitu ya. Ya, penyayang karena memang dari kasih sayang seorang ibu itu, akan lahir ulama-ulama yang kasih sayang pula, seperti itu. Oke, kasih sayang ya. Kalau kecerdasan ada pengaruh tidak? Kecerdasan. Misalnya cari perempuan itu yang cerdas, yang S1, S2, S3 atau mungkin yang hafizah misalnya. Ada nggak perintahnya? Anak belum pernah ini. Anak hanya merujuk ke ini aja, ke sejarah para ulama ya. Anak merujuk ke Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya apakah Anda menikahi bagaimana menurut Anda mengenai perempuan yang cantik tapi kurang dalam akalnya dan perempuan yang cacat tapi akalnya sempurna, maka Imam Ahmad memilih perempuan yang cacat tapi akalnya sempurna, seperti itu. Oke, nanti definisi akal juga sebenarnya sangat luas sekali juga. Maksud di sana akal itu karena untuk eufemisme saya, untuk penghalusan bahasa, bahwa yang dimaksud itu adalah kecerdasan. Kecerdasannya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ustadz Abu Helmi nih. Ini ke Ustadz Lukman lagi, boleh dipersilahkan atau mungkin ada yang mau bertanya lagi. Silakan, ini ahlan Ustadz Khalifur Rahman nih, guru kita nih baru bergabung ini ya. Mungkin kita bisa diskusi. Kita belum masih panjang banget tentang ayat Al-Qur'an. Jadi karena mata kuliah kita ini adalah ayat hadis ekonomi, jadi cara berpikir kita itu adalah berangkat dari ini ayat Al-Qur'an, ini hadis, kemudian nanti berikutnya adalah akwal ataupun af'al daripada a'immah gitu ya. Kemudian kita kaitkan juga, nggak bisa juga bicara tentang hanya masa lalu, nanti romantika sejarah gitu ya. Harus juga bicara tentang tadi sempat disinggung juga itu ya oleh Pak Udini, Pak Ustadz Abu Hamad juga dengan Ustadz Helmi tentang Ustadz Abu Hamad tadi yang nggak cuma akidah aja gitu, karena mereka juga perlu life skill ya, misalnya juga bahasa ya. Jadi kapan sih sebenarnya diajarkan bahasa? Kemudian saya akan bicara begini, sebenarnya kita harus mencontoh Nabi gitu ya, melihat memendomani Al-Qur'an. Tapi kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang praktisi juga harus bisa menggali, benar nggak sih, tadi mungkin saya agak sedikit kritik misalnya,
bener nggak sih menghafal Al-Quran itu adalah satu metode ya yang memang betul-betul paling bagus gitu ya? Atau mungkin beberapa sahabat Nabi berapa sih yang hafal Al-Quran gitu ya? Yang hafal hadis, yang bisa membaca, yang bisa menulis, yang konsen di misalnya akidah tadi, kemudian bagaimana dengan peradaban-peradaban berikutnya. Misalnya kita hari ini bicara tentang saintek misalnya, atau mungkin bicara juga tentang bagaimana ekonomi dan bisnis misalnya, gitu ya. Karena di bidang saya ini, maksud saya, jadi kita harus bisa merumuskan, oke, ini loh Quranic education, ini loh hadis pendidikan. Jadi nanti kembali kepada makanya ke celestial education. Kayaknya ini Pak Lukman udah siap untuk menyimpulkan nih kayaknya nih. Waktu kita sebenarnya tinggal 3 menit lagi atau 1 menit, kayaknya nanti habis nggak ini ya Ustaz Abu Helmi ya? Betul, betul. Waktu habis ya? Aduh, kalau habis kita Sebentar susah lagi, nutup. 2 menit lagi. Ini berarti besok harusnya 2 jam nih biar kita tambah lagi. Oke, ke Ustaz Abu Lukman nih. Jadi kira-kira pertanyaan saya ulang lagi, bagaimana sebenarnya pendidikan Islam untuk anak dan dewasa dalam perspektif Al-Quran dan hadis atau dalam tadi pendidikan surgawi? Keren banget ini angin surganya nih. Silakan Ustaz Lukman. Ini nggak ngomong masalah memilih istri lagi ya. Iya, banyak nih sebenarnya, ini waktunya habis nih. Enggak. Saya rasa kesimpulan tadi sudah saya simpulkan di penutup tadi ya. Ini saya sebenarnya masih penasaran dengan ini ada Ustadzah Musaheti yang dari tadi aktif. Saya ingin tunggu beliau komentar gitu. Silakan. Saya juga ini sangat banyak belajar dari Anda semua ini. Silakan Ustadzah Musaheti untuk berkomentar. Komentar apa ya Ustaz? Kalau nggak tanya nanti ditanya nanti. Sebenarnya tadi masih yang membahas memilih istri sih sebenarnya. Tadi masih senang aja dengerin yang membahas masalah istri itu tadi sih. Kalau untuk saya sendiri sih sebenarnya masih banyak belajar sih. Belum terlalu paham banget. Cuman intinya kalau untuk memilih istri yang pernah saya baca itu kayak di hadis misalnya adalah memilih istri yang beragama Islam dan memiliki budi pekerti yang baik, seperti itu. Gitu aja sih paling Ustadz ya. Ya, terima kasih. Oke, ini di Bogor tambah hujan terus banget ini. Silakan Ustaz Lukman kasih closing remark mungkin. Ya, yang saya lebih menekankan kepada pendidik ya, bahwa tadi prasyarat bagi seorang pendidik adalah yang pertama dia memahami betul, menguasai apa yang akan dia sampaikan. Yang kedua, setelah dia kuasai, tentu dia harus mengamalkan apa-apa yang dia sampaikan. Dia harus menjadi teladan bagi murid-muridnya, karena guru itu adalah sebuah role model, sebuah teladan yang mana seseorang itu terkadang tidak mendengar omongan, tetapi melihat dari perbuatan orang yang mendidiknya begitu. Kemudian jika seorang guru juga harus memilih uslub yang baik, cara-cara terbaik dalam mentarbiyah muridnya. Dan yang paling penting, yang tidak kalah penting di akhirnya, bahwa seorang guru harus memahami kondisi orang yang akan ditarbiyah begitu. Jadi diharapkan dengan 4 pendekatan ini, pendidikan agama Islam yang kita sampaikan, ilmu yang kita sampaikan kepada murid-murid kita akan dapat diserap dengan baik. Dari situlah akan terbentuk individu-individu yang memahami Islam dengan baik dan juga merembet kepada sosial, di mana individu-individu ini berkumpulkan, dia menjadi sosial masyarakat, terwujud masyarakat yang baik. Maka dari situlah keberhasilan pendidikan agama Islam ini dapat tercapai. Hanya itu saja Ustadz, tapi saya ingin komentar dikit ya masalah memilih istri tadi ini. Ya, boleh. Jadi gini, kadang ini kan tadi memilih istri, kita harus cantik ya, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha gitu kan. Tadi harus begini, harus begitu, harus cerdas segala macam. Terkadang kenapa kita laki-laki ini kan juga
kalau calon istri itu dia cantik, subur, cerdas, agamanya baik, dia juga nggak mau dengan dengan laki-laki yang sembarangan gitu kan. Maka seorang laki-lakinya juga dia harus memperbaiki diri. Yang penting kan di situ. Iya, betul, betul. Ya, dia pengen istri cantik tapi misalnya ya yang cantik, yang gadis cantik itu kan pengen juga yang ganteng kan begitu. Seorang wanita itu cerdas, maka dia juga memilih laki-laki yang lebih cerdas dari dirinya, udah pasti itu, karena laki-laki adalah pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi yang paling penting laki-laki itu harus memperbaiki diri dulu. Begitu Ustaz. Jadi ada ayat itu ya, saya lupa di ayat apa, makanya wanita laki-laki pezina untuk wanita pezina itu apa itu? Saya lupa Ustaz ini. Itu kan, maka kalau laki-laki sendiri itu nggak baik ya dia akan mendapat jodoh yang tidak baik begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Lukman, luar biasa sekali. Ini penasaran, mudah-mudahan next time bisa ini lagi nih tentang apa ya, lebih spesifik lagi ya. Sudah luar biasa sekali. Tadi boleh dieksplor lagi ke depan tadi, mungkin bisa jadi satu judul buku nih Ustaz Lukman nih, pendidikan surgawi tadi itu. Karena saya nyebutnya Celestial saya dari Celestial Management dengan Celestial Education, pendidikan langit sebenarnya dan pendidikan surgawi. Ini menarik. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak sekalian, Ustaz dan Ustaz sekalian. PR ke depan itu adalah ada dua. Ya, pertama adalah ketika membaca Al-Quran, baik itu ketika sholat, apalagi ustadz-ustadz ini atau ustadz-ustadz yang membacakan untuk anaknya atau membaca sendiri, itu mohon ditadaburi ya ayat-ayatnya. Nanti akan menemukan banyak sekali ayat-ayat pendidikan. Itu yang pertama. Ya, dari PR-nya saya ulang lagi, yang pertama adalah ketika membaca Al-Quran, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat atau betul mengajar, tadaburi ayat-ayat Al-Quran, terutama nanti akan menemukan terkait dengan hadis, ayat tadi, ayat Al-Quran, hadis tarbawi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengkombinasikan dari teori-teori pendidikan kontemporer dalam konteks Al-Quran dan hadis. Ya, ini kalau dalam fikih Islam disebut dengan apa? Istidlal. Oke, hari ini kita bicara tentang Merdeka Belajar dengan Kampus Merdeka. Kita tahu ya bahwa Merdeka Belajar itu kan sebenarnya untuk sekolah menengah dengan atas. Nah, sebenarnya kayak gimana sih Merdeka Belajar itu dalam ayat Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, itu yang keduanya. Kemudian tadi ketika bicara tentang pendidikan Islam, otomatis bicara tentang apa? Pendidik, murabi, guru gitu ya. Nah, konteks guru tadi Ustaz Lukman sudah menjelaskan sebenarnya dalam Al-Quran itu seperti apa, gitu ya, seperti apa. Kenapa kemudian awal ayat di Al-Baqarah itu adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha, ya. Kenapa menggunakan alim atau mungkin taklim di sana, muallim awal, gitu ya. Itu yang berikutnya, gitu ya. Jadi pertama adalah tadi pendidik, guru ataupun muallim atau ustaz. Seperti apa sebenarnya? Ada bilang itu ustadz juga manusia. Yang kedua adalah siswa. Siswa itu sebenarnya dalam Al-Quran, dalam hadis, itu sebenarnya mendidik tadi pranikah, mendidik batita, mendidik balita, mendidik anak-anak, mendidik remaja, mendidik youth atau teen gitu ya, mendidik nanti orang yang sudah mulai menjelang dewasa, mendidik sampai orang yang sudah tua, itu seperti apa sebenarnya konsepnya? Apakah sama saja gitu ya, atau mungkin berbeda di situ? Ya, dari sisi apa? Metodologi pembelajaran untuk masing-masing leveling. Ya, kemudian berikutnya tadi kalau kurikulum, saya rasa ini pun juga mengalami beberapa pengembangan dari ketika bicara tentang objek kurikulum itu adalah akidah, kemudian juga adab. Ya, kemudian juga tadi syariah. Nah, kita juga lebih kritis lagi melihat ketika di Mekah, kenapa ayat-ayatnya adalah ayat-ayat akidah. Ketika di Madinah, kemudian ayat-ayatnya adalah ayat-ayat hukum. Nah, sebenarnya apakah kita harus mengikuti fase itu, atau mungkin memang sekarang itu sudah include semuanya menjadi satu rumusan ini loh pendidikan Islam. Oke, kemudian dari sisi metodologi pembelajaran, tadi kita belum sentuh terkait dengan sebenarnya yang bagus itu sorogan gitu ya, atau mungkin apa yang disebut dengan talaki gitu ya, sorogan, talaki, atau mungkin sifatnya itu seperti yang di SD sekarang, klasikal.
Atau kalau di Kutab tadi itu hanya 12 orang ikuti 12 pasukan gitu ya. Nah, atau seperti apa sebenarnya? Yang bagus itu seperti apa? Misalnya saya pernah membuat satu seminar juga dengan pendiri dari Bimba IUEO. Beliau mengatakan pembelajaran itu mesti individual. Kenapa? Kalau pembelajaran klasikal itu justru akan mematikan potensi-potensi dari masing-masing siswa. Nah, jadi perkembangan dari ilmu pendidikan, khususnya metodologinya, itu perlu termasuk juga boleh saja kita mengkritik misalnya orang mengatakan, kenapa sih harus tahfidz gitu ya? Ya pasti akan dijawab lah, pasti jelas gitu ya. Nah, tapi kemudian what's next gitu kan? Nah, ini juga perlu dipikirkan. Kenapa sih para ulama itu kita sebut saja sebelum 10 tahun harus baca Al-Quran. Setelah itu baru ke ilmu-ilmu yang lainnya. Nabi sendiri seperti apa? Di Al-Quran sendiri itu seperti apa sebenarnya? Nah, ya, ini jadi kita lebih luas lagi cakrawalanya. Kemudian lembaga tadi juga belum dibahas. Jadi sebenarnya lembaga pendidikan itu apa sih? Tadi secara teoritis itu adalah usroh. Ya, family, keluarga. Oke, keluarga itu adalah tadi adalah madrasatul ula. Tapi madrasatul sani, salis gitu ya, saniyah, salisah, robiah, itu yang mana? Apakah SD, apakah madrasah, apakah pesantren, apakah sekolah alam atau rumah Quran? Masing-masing pasti punya argumentasinya. Ya, sehingga ini yang di level magister itu harus berpikir lebih kritis, sistematis dan juga empiris. Ya, gurunya, pendidiknya, kurikulumnya, metodologi pembelajarannya, teknologi pendidikannya, kemudian lembaga pendidikannya sampai kepada hal-hal terkait dengan apa? Dengan disiplin dari ilmu pendidikan Islam secara umumnya. Nah, oke. Terima kasih sudah 9.40 di jam saya. Ternyata ini juga belum mati juga ya. Berarti alhamdulillah. Jazakumullahu khairan untuk semuanya dan insyaallah we will continue insyaallah fi usbu al-qadim insyaallah taala wa jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa nahtatim bil hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.